adik-adik, anak-anak sekalian, para lansia, orang tua, orang muda, umat Katolik dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya, Romo IAM Widodo SCY dari Paroki Santa Maria Tidak Muda Tegalrejo Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan. Bersama dengan ini saya sedikit akan memberikan pembuatan khotbah masa puasa. Saudara-saudari kita umat Muslim dari sejak tanggal 1 Maret 2025 kemarin, mereka ini sudah menjalankan masa puasa yang disebut sebagai puasa Ramadan. Puasa itu berlangsung selama kurang lebih 1 bulan yang akan ditutup dalam kota puasa, yaitu hari raya Idul Fitri yang jatuh berarti tanggal 1 Maret 2025 dan 1 April 2025. Selama hari-hari puasa mereka menjalankan antara lain dari pagi hari itu mereka menjalani sahur sebagai bekal untuk tidak makan dan tidak minum sepanjang hari, dan kemudian jika sudah sampai waktunya pada sore hari mereka berbuka puasa. Lalu mereka masih meneruskan dengan doa yang disebut tarawih di langgar-langgar di masjid-masjid. Tujuan dari tarawih itu adalah antara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bulan suci puasa sudah kita Muslim. Ada pertanyaan, apakah umat Katolik itu juga berpuasa? Jawabnya ya, pasti umat Katolik itu berpuasa. Nah, puasanya umat Katolik memang itu berbeda, dan untuk tahun ini biasanya dimulai dengan Rabu Abu, di mana seluruh umat Katolik dari anak-anak sampai orang lansia menerima oyesan Abu. Bapak Uskup Kusmana Palembang Monsinyur Harun Widodo memberikan penegasan demikian ini. Kita mengawali masa puasa dengan menerima Abu sebagai tanda pertobatan. Kita diingatkan bahwa kita ini berasal dari kehutanan dan akan kembali kepada kehutanan. Penandaan dengan abu dan ungkapannya adalah bahasa simbolik untuk menyatakan kerapuhan kemanusiaan kita dan kefanaannya. Adapun ketentuan puasa dalam gereja Katolik sesuai yang tercantum dalam hukum gereja Kanon 1253 adalah sebagai berikut. Puasa dalam arti yuridis adalah boleh makan kenyang hanya sekali dalam sehari, sedangkan pantang berarti tidak mengkonsumsi makanan atau minuman atau melakukan hobi atau kesenangan tertentu atau hal-hal lain yang hendaknya dipilih sendiri. Setiap hari Jumat sepanjang tahun adalah hari Pantang. Jika hari ini kebetulan jatuh hari yang terhitung sebagai hari raya. Dalam masa Prapaskah, hari puasa dan Pantang adalah hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Sedangkan hari Pantang adalah hari Rabu dan hari Jumat sepanjang masa Prapaskah. Yang wajib berpuasa adalah semua orang Katolik yang sehat dan berumur antara 18 sampai dengan 60 tahun. Sedangkan yang wajib pantang adalah semua orang Katolik yang sehat dan berumur antara 14 sampai dengan 60 tahun. Selama masa Prapaskah, semua umat beriman diajak untuk terlibat secara aktif dalam
kegiatan kerohanian dan kegiatan aksi kuasa pembangunan, baik bersifat lokal maupun juga nasional maupun di lingkungan. Peraturan puasa dan batal tersebut berada di bawah judul besar waktu suci atau retret agung yang pengertiannya sebagai berikut. Yang dimaksud dengan waktu suci adalah pengudusan hari Minggu dan hari raya wajib serta hari-hari yang dikhususkan untuk pelaksanaan tobat, tiraga, dan usaha kesalehan demi peningkatan hidup rohani. Sesuai dengan tradisi gereja, waktu tobat meliputi hari Jumat sepanjang tahun dan masa Prapaskah. Itulah sedikit tentang peraturan puasa dan batal. Para saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, jika dicermati dengan sesama pada hari puasa dan pantan, kita masih boleh makan. Pantannya terus perlu dipilih sendiri, tidak ada pasangan bahwa kita harus berpantang makanan tertentu. Dalam Injil Markus ada orang-orang yang bertanya kepada Yesus, mengapa murid-murid Yesus dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Yesus menjawab mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Yang mereka maksudkan dalam pertanyaan itu adalah murid-murid. Apakah pada waktu itu Yesus sendiri sedang berpuasa? Jika Yesus adalah mempelai laki-laki dari gereja, maka gereja memang harus berpuasa. Ketika mempelai diambil dari tengah-tengahnya, ketika Yesus datang atau ditangkap di taman Getsemani, para murid lari ucap-kacir. Apakah di saat itu seharusnya mereka berpuasa? Lalu apa artinya berpuasa? Kita bisa mengatakan bahwa puasa berarti setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Para saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus itu berpuasa. Dia pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tetapi ketika Yesus berpuasa tidak di depan orang dan terutama bahkan untuk mendapatkan pujian orang. Bagi Yesus, puasa bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan praksis hidup yang harus berbuah kasih. Puasa dalam arti tidak makan dan tidak minum sifatnya sangat pribadi, dan karena itu dapat dilakukan juga pada waktu yang lain dan dipilih sendiri. Di padang gurun ketika Yesus berpuasa, dia digoda oleh setan untuk meninggalkan Allah. Yesus dengan tegas menolak. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, bagi Yesus puasa itu merupakan sikap hidup dan ungkapan keteguhan iman kepada Allah dan ungkapan perhatian kasih kepada sesama. Maka unsur pertobatan dalam puasa sangat mendapatkan penekanan dan perhatian. Pertobatan itu menghasilkan buah-buah kebaikan. Berpuasa itu berpuasa itu ialah untuk membentuk hidup yang benar, adil dan jujur, mengasihi sesama tanpa pamrih dan tanpa kasih, dan rela berkorban tanpa mengharapkan balas jasa. Hidup rukun, bersahabat dengan harmonis dengan sesama orang-orang yang pantang pandang bulu, dan beralasan hidup rukun tanpa membeda-bedakan, sehati, seperasaan, dan senasib sepenanggungan, terutama kepada mereka yang menderita lemah dan tersingkirkan. Bahkan berpuasa dengan aktivitas rohani tetapi hanya menjadikan orang-orang sombong itu ditolak oleh Tuhan Yesus.
Nabi Yoel di dalam kisah kitab Yoel bab 2 ayat 12 dan 12 di sana dikatakan, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal karena hukumannya." Itu sebab Yoel dan Yoel mengajak supaya bukan tata lahir yang ditegakkan, melainkan tata batinnya. Bukan dikoyak pakaianmu, tetapi hatimu. Yesaya dengan jelas mengatakan bahwa kuasa yang dikehendaki Tuhan ialah supaya engkau membuka belenggu kelimam dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi mereka pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap kesusahan sesama. Apabila engkau tidak menunjuk orang dengan jarimu, itulah yang disebut kuasa. Lalu di dalam Injil Matius, apa-apalah yang harus kita lakukan pada saat puasa? Yang pertama, Injil Matius mengatakan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang ada di surga. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Tahulah mereka sudah mendapatkan upahnya. Maka jika kamu memberi sedekah, janganlah diberitahu tangan kirimu apa yang diperbuat oleh suara, atau oleh tanganmu, atau oleh hatimu. Yang pertama, memberi sedekah. Yang kedua, apabila engkau berdoa, jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa yang panjang-panjang seperti ini di rumah-rumah ibadah dan di persimpangan jalan supaya dipuji. Kalau demikian mereka sudah mendapatkan. Tetapi apabila engkau berdoa seorang ke dalam rumahmu, setelah itu dan berdoa kata-kata Allah dari surga, tempat yang tidak tersembunyi, maka Bapa yang ada di surga di tempat yang tersembunyi akan memberikan tempat kepadamu. Barang yang ketiga, bila engkau berpuasa, minyanyilah kepalamu dan cucilah kamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di surga. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, itulah sedikit pemahaman tentang puasa bagi orang Nasrani. Tanyanya, apakah orang kasih puasa? Berpuasa dan namanya adalah 40 hari, dimulai dari hari Rabu Agung. Tahun ini jatuh pada tanggal 5 Maret 2025 dan diakhiri dengan perayaan Paskah, yakni kurang lebih 40 hari lagi. Selamat memasuki masa Paskah, selamat memasuki masa Perayaan Agung. Tuhan senantiasa memberkati Anda sekalian. Terima kasih Bapak Lurah